sampai puncak. Kita masih puncak masih di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah nih setelah sekian lama nggak ngevlog, sekarang ngevlog lagi. Dan insya Allah destinasi vlog kali ini adalah salah satu gunung impian gue. Aduh, pokoknya salah satu gunung yang tercantik yang ada di Indonesia. Nah sekarang masih di kosan ya, udah jam berapa nih? Ya jam 5-an gitulah, kita siap-siap gue mau ke stasiun, mau naik kereta nanti ke Manggarai. Abis dari Manggarai kita langsung lanjut ke bandara. Jadi see you. Dan sekarang kita udah menuju ke bandara. Jadi tadi naik KAI bandara dari Manggarai ke ke Bandara Soekarno Hatta. Kurang lebih durasi itu sekitar 45 menitan lah, kurang lebih 1 jam. Jadi sekarang kita perjalanan ini nunggu sampai waktu ke Suta. Jadi sekarang kita rehat dulu tadi setelah turun dari KAI bandara di Manggarai, dan sekarang kita udah nyampe di Bandara Soeharto. Tapi kita harus transit lagi. Ngaling nggak? Kita nyampe Lombok, alhamdulillah udah landing dengan selamat. Dan habis ini kita nungguin driver untuk sama-sama kita ke Sembalun. Oke. Sekarang kita udah di mobil, nanti kita mau ke Sembalun naik mobil ini bareng-bareng. Ya tadi bang. Mataharinya panasnya 4. Sebelum kita ke Sembalun, kita makan dulu karena lapar banget. Pas nyampe Lombok ini makan ayam khas di sini, namanya ayam Taliwang. Jakarta porsi segini gitu, porsi segini berapa tadi? 50.000. Terus dia tuh anakan gitu, jadi bukan ayam dewasa. Dan sekarang kita udah sampai di base camp Sembalun. Enggak sih sebenarnya, jadi kita kayak ada di sekolah alam Rinjani gitu, karena ini deket sama base camp kedatangan Rinjani via Sembalun. Jadi kita malam ini bermalam di sini dulu sebelum nantinya besok kita akan langsung memulai hiking kita melalui Sembalun. Dan ini masih pagi banget, nggak tahu jam berapa. Jadi kita sekarang lagi packing buat persiapan nanti berangkat summit. Jadi kita habis sholat subuh, terus bersih-bersih. Kalau mandi kayaknya terlalu dingin. Jadi habis ini kita mau ke pos Sembalun untuk tes kesehatan, tes apa yang kita bawa, semuanya di checklist dan sebagainya. Jadi nanti kita bisa bersiap untuk hiking. Semoga lancar ya. Sekarang kita hampir selesai packing. Nih, udah kita masukin semua barang-barang ke carrier, dan kita setelah ini bersiap-siap untuk menuju ke pos Sembalun. Dan sekarang kita sedang menuju pos Sembalun naik mobil pick up. Ini mantap banget sih udara di Lombok pagi ini. Dan saat ini kita sedang melakukan tes kesehatan terlebih dahulu, check up sebelum hiking, karena nanti kita akan dilihat kita boleh mendaki atau enggak dari kesehatan ataupun secara fisik kita.
di sini. Jadi memang ini salah satu fasilitas yang difasilitasi oleh Taman Nasional Gunung Rinjani. Jadi untuk perjalanan hiking Rinjani kita ini ditemanin pagi-pagi dan kita difasilitasi penginapan sama Bang Hazri, ya, warga lokal sini, tinggalnya di sini apa? Di Sekolah Alam Rinjani. Jadi teman-teman nanti kalau hiking ke Rinjani bisa menghubungi Bang Hazri. Makasih Bang Hazri. Waduh. Ini Pak. Oh ini ada sarden. Ada Betul apa kaleng makanan. Oh iya. Jadi Nah kayak gini. Ini berpendakian cerdas kayak. Jadi sekarang udah sampai di Resort Sembalun. Terus kita mau cek apa yang kita bawa untuk kita hiking nanti karena itu butuh ya. Terus ya cek hal-hal lainnya. Nah nanti setelah dari sini, setelah kita udah checklist semua, lolos semua, kita akan siap-siap langsung naik ke Rinjani via Sembalun. Sekarang kita sedang menuju ke pemberangkatan kita lah. Jadi kita tuh kalau lagi ada di mana namanya pemeriksaan Sembalun, pemeriksaan pos Sembalun, itu memang kelihatan Gunung Rinjani sedekat itu gitu loh. Tapi ternyata ya dekat di mata, jauh di langkah. Setelah tadi kami melakukan simaksi di pos Sembalun, pemeriksaan dan sebagainya, udah bisa naik. Terus tadi kita lanjut ekstensi menggunakan motor menuju pos 2 karena ini untuk mengefisiensi waktu dan sebagainya gitu loh. Jadi kalau motor itu kurang lebih durasi 30 menit ya Bang? Ya, 30 menitan lah, kalau jalan ya bisa 3 jam. Jadi nanti kita langsung ke pos 2. Tadi kita naik ojek dari bawah, terus sekarang kita transit itu tapi tetap ojek nanti sampai pos 2. Dan total biaya yang dikeluarkan sih nggak 2 kali gitu ya, jadi sekaligus dalam 1 kali pembayaran kita memang mendapatkan fasilitas 1 kali transit naik ojek sampai ke pos 2. Alhamdulillah sekarang udah sampai di pos 2, pemberhentian terakhir kita naik motor menuju lanjutan trekking ke Gunung Rinjani ini. Ya Allah guys, aduh, ini masih gemeteran sih. Ya tau lah ya, naik motor model kayak gini tuh kayak gimana di jalan, dan jalurnya gunung itu bukan kayak jalur aspal yang sumpah itu. Dan kan kita kan bayarnya kan 175.000 ya dari bawah sampai ke atas ini. Menurut gue itu worth it banget sih dengan skill drivernya yang kayak yang keren banget lah. Aduh, itu worth it. Jadi teman-teman nanti ya sebenarnya kalau misalkan kita waktunya luang, tenaganya banyak ya, walaupun bukan berarti gue tenaga yang nggak banyak ya, itu seru sih kalau jalan dari bawah sampai sini karena emang view-nya
udah keren, apalagi Sumba gitu. Nih mau lanjut lagi, kita trekking melalui jalur sini nih, nanti kita ke atas sana. Bismillah. Bagaimana setelah melewati ini? Yes, I'm so excited, but I'm amazing right now. Oh my god. Yes. And you? What are you thinking about this trek? Amazing. Amazing. Wow. Ya, alhamdulillah kita udah melewati pos pemberikan sembalun, dan tadi kita udah naik ke ojek juga sampai ke sini, sampai ke pos 2, dan insya Allah kita akan lanjut dari pos 2 ini menuju trekking ke atas sampai pos 3, 4, dan insya Allah nanti besok kita dimudahkan untuk ke puncak ya. Untuk itu sebelum kita lanjut trekking, kita berdoa terlebih dahulu. Jadi berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman. Rinjani. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi nanti teman-teman yang bawa persediaan airnya dikit, nanti di sini ada sumber mata air di pos 2 yang di jembatan sini menuju ke atas sana, nanti pos 2 di atas sana. Jadi sebelum pos 2 ada sumber mata air juga di bawah sana buat teman-teman kalau mau refill air dan sebagainya. Teman-teman, ini emang ya pasti capek ya kalau naik gunung. Itu udah ngos-ngosan banget. Tapi kayak capeknya tuh kayak agak tertutupi oleh pemandangan. Ya Allah, bagus banget, Masya Allah. Lagi-lagi atensi buat teman. Jadi kalau kita lagi jalan terus kita emang capek, nggak perlu gengsi untuk bilang ke teman kita tuh capek, pengen rehat dulu, duduk dulu gitu, daripada kita memaksakan nanti pada akhirnya malah lebih terjadi hal yang tidak diinginkan lagi. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau emang ngerasa udah lelah, ya udah istirahat dulu gitu loh, karena keselamatan juga yang utama dalam hiking. Dan juga kalau misalkan partner hiking kalian gitu emang bener-bener solid gitu ya, nah kalau bisa sih, kalau gue alhamdulillahnya kalau setiap hiking ya selalu sama mereka, jadi udah saling paham gitu. Jadi kalau kalian punya partner yang emang kayak solid gitu, pasti nungguin kok kalau misalnya kalian capek atau apa gitu. Guys, sebelum Bukit Penyesalan itu yang sekarang ada, ternyata ini tuh dulunya Bukit Penyesalan namanya, tapi sekarang namanya apa, Bang? Bukit biasa. Tapi ngeliatnya sih agak nyesel ya, cuma ya nanti kita cobain aja insya Allah, karena jig-jag gitu guys jalannya. Enggak, kita lewatin situ. Oh, kita tak lewat situ? Iya, udah nggak dipakai. Oh, sudah tak dipakai, jadi jalur ini sudah dipakai. I can read kedugaan PIC. Deng 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 deng. Masya Allah, ini trek menuju pos 3. Luar biasa banget pemandangannya. Waduh, keren banget sih. Ini tuh baru mau menuju ke pos 3 udah kayak gini dimanjain ya pemandangan. Aduh, Rinjani. Coba saya minta pesan-pesan dari teman-teman ketika kita sedang hiking di trek terus merasa lelah tapi gengsi untuk bilang capek ke teman yang lainnya. Bagaimana, Bang? Sang Dedengkot Rinjani. Apa yang sudah bilang tadi itu benar. Apa itu, Bang? Gengsi mau bilang capek ke teman yang lain tuh. Iya, it's bad.
It's not good. Enggak tahu saya artinya itu. Oke. Iya, itu dari abang. Yuk. Dari abang bagaimana abang? Ya begitulah. Begitu. Namanya juga capek. Namanya juga capek ya bang ya. Iya, agak keselamatan nomor 1 ya bang ya. Iya. Bagaimana bang? Puncak cuma bonus. Ya kalau bisa sih ke puncak. Tapi harus dong. Harus. Harus. Oke. Ji. Jangan dia introvert. Iya, sangat-sangat introvert ini dia. Jangan dia introvert. Jangan rubah dia. Jangan. Kita akan mengisi booster kembali. Assalamualaikum. Selamat. Selamat datang kami ucapkan. Setelah kita menyaksikan salah satu tarian daerah yaitu tarian Aceh berjudul Tari Saman. Sekarang yang lebih modern lagi. Asyik kenen makars kok bada. Asyik kenen makars kok bada. I get the buksam pop me like a rubber band. I get the buksam. Masya Allah sih, kita masih trekking. I think Rinjani Mountain sih trekkingnya mirip-mirip Merbabu sih. Kayak apalagi pas kita lagi ngelewatin bukit-bukit gitu tuh mirip banget sama Merbabu, tapi ya nggak bisa disamain sih karena punya kecantikannya masing-masing. Dan alhamdulillah finally kita sampai pos 3 ya, dari pos 2 tadi. Masih aja kali Dan. Ini udah cukup menguras keringat sih ke pos 3 dengan bukit-bukit yang kita lalui. Sekarang kita ngisi daya dulu di pos 3. Tiada masa paling indah, masa-masa di Rinjani. Tiada kisah paling indah, masa-masa di Slap. Kita sekarang lagi trekking menuju pos 4. Terus karena agak sedikit curam jadi gini tuh dari pos 3 ke sininya. Jadi jeda mulu gitu lah demi keselamatan. Dan tahu nggak, saya bertemu dengan YouTuber dari Semarang. Semangat. Oke. Karena kita udah low bat, jadi kita harus ngecas lagi. Yes. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan. Udahlah Kay, kamu memang bisanya terluka dan menangis, tapi ku terima. Sekarang kita lagi rehat lagi dan di sini tuh kabut udah mulai berdatangan nih. Udah full kabut, jadi tadi kita melihat di sana tuh ada bukit-bukit yang bisa terlihat warna hijau, sekarang ditutupi kabut. Tapi guys, kita harus nikmati kabut guys, karena ini hanya bisa dijumpai di atas ribuan meter permukaan laut, di atas permukaan laut. Jadi nih guys, ada pesan dari Bapak. Katanya kalau mendaki itu akan lebih terasa nyaman bersama pasangan nih Pak. Jangankan pelaminan, Rinjani aja didaki ya Pak ya. Waduh. Ketinggian Rinjani. Iya. Daki demi istri. Demi istri, Masya Allah. Harus dicontoh nih yang kayak gini. Kita sama-sama dari Jakarta nih BTW. Depok sih kalau saya. Ayu Ting Ting Pride. Ada pesan guys ternyata dari yang suka hiking bersama istri. Gimana bang pesannya bang? Kalau hiking bareng istri itu gimana sih bang rasanya bang? Yang perlu dicatat bang, Ya? nggak perlu pesan sleeping bag. Aduh. Kalau abang pergi yang Gunung Wonosobo kan dingin bang. Banget itu, dingin banget. Udahlah nggak usah pakai sleeping bag. Aduh. Tenda aja bang. Kami ini sleeping bag 2 aja masih kedinginan bang. Ya Allah. Berarti kalau sama istri udah nggak perlu sleeping bag, yang anget ya guys. Yang kedua, Hah? pas nanjak gini bang, Hah?
capek gitu. Iya, capek banget. Lelah banget, parah. Udah dek sini tak cium dulu. Aduh, Bang. Langsung itu Bang, booster. Saya nggak kuat, Bang. Saya matiin aja, Bang. When love comes in, ooh la la la. Love comes in. Ya, setelah tenaga kembali terkumpul dari pos 4, kita ini udah menuju ke Bukit Penyesalan belum, Den? Ya, kita sudah memasuki area Bukit Penyesalan. Jadi vlognya ntar lagi kalau udah kelar melewati Bukit Penyesalan. When love comes in, ooh la la la. Love comes in. Ini kita masih menuju ke Bukit Penyesalan. Jadi kayak kita tuh sebenarnya udah kelihatan sih di atas sana. Terus sekarang kayak ngumpulin tenaga dulu. Kita buktikan nanti kenapa bisa dinamakan Bukit Penyesalan. Oh, finally, alhamdulillah sekarang sampai Pelawangan Sembalun. Kita siap-siap mau nge-camp. Puncaknya di sana. Nggak kelihatan kalingan kabut. Dia cengkeng ke paut. Our track. This track so long. Udah kayak muncak treknya. Dan ini kita baru selesai pemasangan tenda. Kita camp di Pelawangan Sembalun. Tenda kita bikin 1, 2, sama satu lagi bisa 3. Viewnya langsung Gunung Rinjani. Iya dong, kan campnya di Pelawangan Sembalun. Insya Allah. Real kak, ini Rinjani. Oh my god. Rinjani. Teman-teman, kalian harus tahu sekarang ini di NTB, di Lombok, itu pukul 17.52, artinya hampir jam 6. Tapi pemandangannya kalian harus lihat. Rinjani masih sejelas ini kelihatannya. Dan di sana tuh hampir mau ada sunset. Nih. Itu luar biasa banget. Digabung atau nanti kita Di sebelah sana juga lautan samudra awan. Kalau di sebelah sini sunset. Masya Allah. Ya Allah, udah capek nikmat makan semangka. Semangka tuh emang kayak buah wajib sih kalau hiking. Guys, sekarang ini jam 12-an dan kita udah bangun gitu kan, mau prepare summit, dan teman-teman ada yang lagi masak. Gimana Milky Way-nya luar biasa banget, tapi karena keterbatasan kamera jadi nggak bisa ke capture. Milky Way di Rinjani itu wow. Jadi sekarang kita siap-siap summit, kurang lebih 1:30 kita akan
melakukan mulai perjalanan. Setelah tadi kita udah sarapan juga ya di jam 1. Bismillah. Sekarang kita prepare summit hampir jam 2. Ya, bismillah, semoga lancar perjalanan summit dari Pelawan Sembalun sampai ke puncak Dewi Anjani, puncak Rinjani. Bismillah. Dan sekarang kurang lebih udah jam 5. Ini nggak jauh lagi sih, nanti sampai puncak. Masih trekking sekarang. Sudah mulai terlihat dan sekarang hampir pukul 5:30. Puncak masih di sana. Banget, Masya Allah. Ya Allah, Masya Allah, indah banget. Gimana? Lihat tuh, matahari udah muncul dan puncak dikit lagi. Ya, belum kunjung sampai puncak. Kita masih di sana. Pemandangannya udah kayak gini. Sunrise ya. Segala anak mulai terlihat. Masya Allah. Anginnya kencang banget. Dari bawah danau segara anak kayak lukisan. Alhamdulillah akhirnya sampai di puncak Rinjani dengan ketinggian 3.726. Ya Allah, ini kayak udah tenaga udah tidak bisa digambarkan nih trek menuju ke sini. Nanti view-nya akan gue kasih tahu dari puncak Rinjani. Tapi yang pasti kita baru sampai, dan ini tadi kita ngetim tuh berenam. Yang sampai itu baru bertiga. Dan kita masih nunggu teman kita di bawah. Tadi ada yang akhirnya itu teman kita dari Semarang. Tadi kita akhirnya ada satu teman kayaknya nggak bisa muncak karena kondisi dia mungkin dan yang lainnya gitu. Pokoknya alhamdulillah kita udah bisa menginjakan kaki di puncak Rinjani. Jadi guys, kita karena di sini panas banget kan puncak, kita menggunakan selendang mayang buat barongsai kayak gini. Kita nunggu lagi pula di sini agak sedikit ramai. Tapi serius deh, walaupun ramai, puncak Rinjani itu nggak mengurangi keindahannya sama sekali. Ya paling trekking ke puncaknya. Gimana Pak? Nah, suasana puncak Rinjani ini seramai ini. Tapi tenang aja, ramai kayak gini pun ini keindahannya tidak berkurang sama sekali. Dan seru itu sih, gimana kesannya akhirnya sampai di puncak ini? Luar biasa. Di belakang gue ini danau Segara Anak yang ya biasa berkeliaran di Instagram gitu. Sekarang lihat asli dan juga ada di duit 10 ribuan ya, di zaman dulu itu. Ya Allah, itu kayak lukisan gitu aslinya, Masya Allah. Jadi tadi kita summit lengkap,
Tapi tadi ada beberapa yang turun duluan. Terus karena ya Puncak Rinjani kan senyaman itu ya, jadi gue turun belakangan. Sekarang di trek turun ini sendirian. Trek turun ke Pelawangan Sembalun. Bismillah, semoga lancar, amin. Adalah salah satu trek menuju puncak ataupun kita balik lagi ke Pelawangan Sembalun. Ini tuh kayak gini. Jadi kita disediain pegangan tangga tali ke sana. Nah, nanti di sana Pelawangan Sembalun. Ini sumber air Sudeka. Di atas juga sampai atas kita disediain kayak gini. Nah, saat ini kita sedang mengambil air di sumber mata air yang di dekat Bukit Pelawangan. Coba dong, bisa diminum nggak? Wow, segar sekali air pegunungan. Masya Allah, dihiasi dengan bunga edelweiss. Jadi tadi setelah kita turun muncak ke Pelawangan Sembalun, sekarang kita lagi OTW ke Segara Anak untuk ngecamp di sana. Dan alhamdulillah sekarang kita udah sampai di Sagara Anak Gunung Rinjani. Ini masya Allah sih viewnya teman-teman kalau kesini ya bikin susah move on lah, dan banyak teman-teman yang mancing juga. Karena di sini kita free ya untuk mancing, dan ikannya bisa kita jadikan untuk makanan, makan siang, makan pagi, makan malam gitu. Jadi di camp area Danau Segara Anak ini kita juga bisa nyuci dan kita langsung jemur gini. Jadi teman-teman kalau bawa baju yang emang dikit di Gunung Rinjani ya bisa dicuci lagi pada saat ngecamp di Danau Sagara. Nah, di Segara Anak juga banyak makhluk-makhluk ini yang siap untuk mencuri makanan kalian kalau tidak hati-hati. Di Pelawangan Sembalun juga banyak banget monyet ya. Ini di Segara Anak tapi. Dan sekarang karena udah hampir 2 hari nggak mandi, kita mau mandi di pemandian air panas yang di dekat Danau Segara Anak. Kita mau menuju ke sana, air panas yang di sana karena memikat banget sih. Finally kita sampai di air angetnya yang bakalan kita cemplungin. Ini masya Allah sih, airnya tuh panas anget, nyegerin banget sih. Apalagi di Danau Segara Anak tuh ya dingin gitu. Jadi kita akan menghangatkan tubuh. Here, let's go. Kita mau coba air panasnya. Bismillah. Wah, panas banget. Panas yang nyegerin, luar biasa sih teman-teman. Di pemandian air panas dekat Danau Segara Anak. Ya, udah selesai mandinya, seger banget. Nanti habis ini kita balik lagi ke Segara Anak, mau masak, makan, dan menikmati view Segara Anak.
Alhamdulillah setelah mandi udah beres ganti baju. Nah sekarang karena kondisinya juga sedikit teduh, jadi yuk makan. Ini nempel jangan menunya. Mantap. Sambil kita menggoreng ikan, kita juga menyambal. Sambalnya langsung pakai cabai orange alias cabai iblis, dan juga ikannya juga iblis secara wadaw, ikannya gede banget ini yang kita goreng. Terasi. Dan sebelum kita turun dari Danau Segar Anak, kita sarapan dulu. Sarapan masih dengan ikan yang kita pancing dari Danau Segar Anak. Ji, rajin banget. Inilah. Jadi kita tuh boleh nyuci di Danau Segar Anak, tapi dengan catatan tidak menggunakan sabun ya teman-teman. Oke, alhamdulillah kita udah selesai dari Danau Segar Anak. Sekarang kita bismillah menuju turun lewat Torean. Ya, semoga perjalanan kita semua lancar, aman, amin ya rabbal alamin. Inilah sedikitnya view perjalanan turun menuju Torean. Ya Allah, luar biasa. Trekking via Torean, dan ini baru awalan, viewnya udah seperti ini. Jadi ini dari Torean kita lewatin kayak gini, Masya Allah. Den, ini kayak apa Den? Jurassic apa? Jurassic World Indonesia. Jurassic World. Emang Jurassic World? Iya dah, apa dulu boleh. Luar biasa ya Allah, teman-teman. Wow, Torean gak ada duanya, Masya Allah. Jadi jalur trek turun lewat Torean itu teman-teman harus hati-hati, karena di sepanjang kiri kanan kita tuh masih banyak daun apa ya, gue lupa namanya. Hah? Daun jelatang yang kalau kita sentuh itu nanti kulit kita jadi gatel. Jadi harus ekstra hati-hati, kalau bisa pakai sarung tangan, kalau enggak ya tangannya harus dijauhkan dari daun. Dan salah satu keistimewaan jalur Torean adalah kita juga melewati air hangat seperti ini, jadi kita bisa mandi sejenak kalau teman-teman capek. Kalau teman-teman mau berendam dulu, ini bisa di sini. Nah, dengan view Torean pastinya. Dan ini airnya langsung dari tanah kayak gini, nggak dari aliran atas sana. Makanya airnya panas ya bang? Ya dari lahar langsung. Dari lahar langsung. Dicoba aja. Udah tadi udah mau. Jadi kalau jalur Torean akan ada tanjakan pertama yang akan kita hadapi seperti ini kurang lebih. Lumayan sih tingginya. Gak kebayang sih kalau porter lewat sini tuh. Memang luar biasa sih skill porter tuh. Ayo satu-satu lah kalau bisa, nanti ini bebannya berat nih cukup. Kalau jatuh jauh sekali nih. Insya Allah.
keindahan Torean saat kita melewatinya. Jalurnya turun, kadang landai, naik beberapa, tapi mata kita sepanjang perjalanan dimanjakan dengan bukit-bukit indah. Insya Allah. Tanah itu yang ada reruntuhan tanah itu bekas longsor. Kalau yang dulu efek gempa yang di Sembalun ya? Ya. Insya Allah. Bye-bye lo. Nah, ini salah satu turunan yang cukup ekstrim teman-teman di Torean. Jadi memang kelihatannya nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi ini harus satu-satu karena terbuatnya dari kayu dan pinggirnya langsung jurang ke sana. Tadi di sana ada air terjun, tapi nanti ada lagi yang lebih besar di bawah. Coba kita lihat. Seperti ini. Kita siap-siap turun teman-teman. Dia harus pegangan seperti ini. Waktunya gede-gede dan kayunya gede-gede. Kita dapat turunan yang harus pegangan lewat tambang, dan di bawah sana ada sungai aliran lahar. Laut Toreannya biasalah, kalau laut Torean pasti minum ini. Pelan-pelan kok. Pelan-pelan. Ambil yang di bawah kok. Sekarang udah sampai di trek sungai. Sana kita no. Iya, nanti kita harus sampai trek sungai Ada ini. orang dapat lewat no. Ini kira-kira kita udah berapa menit, Dan? Tadi dari Danau Segara Anak? Jam setengah. Udah sejam setengah. Oh, jadi sejam setengah tuh baru sampai sini nanti. Nah, nanti insya Allah kita lanjut lagi. Katanya sih trek Torean itu kebanyakan landai terus. Tapi nanti kita coba. Tapi apa namanya? Nanti kalau malam tuh jangan orang pada jalan bahaya. Iya. Tebingan. Ya nanti kita lewat tebing sana juga. Terus tuh gue kalau hiking, kalau kemana-mana itu, kalau dia harus ada warna biru, misalnya Carry lah sepatunya. Kalau gue harus ada warna merah. Kebetulan Carry lagi nggak merah karena pas beli habis stok yang warna merah di sini. Kita bayangkan satu frekuensi tapi tidak satu warna. Kita melangkahi sungai. Luar biasa. Jadi ini adalah trekking sungai. Semuanya banyak sekali dilewati oleh teman-teman semua. Hai. Satu-satunya wanita terkuat dari Asgar. Bojong gede. Dari Bojonggede. Masih di jalur sungai. Nah, nanti kita akan naik ke sana. Jadi jalurnya cukup tinggi sih. Jadi Torean nggak semuanya landai ya. Kita ada naik turunnya juga. Jadi sejenak kita rehat dulu di sini. Jalur Torean yang ada ini sumber mata air juga sih. Jadi teman-teman bisa ngisi refill air di sini. Airnya bersih. Menikmati pemandangan, kita sambil rehat sejenak sebelum melanjutkan trekking Jalur Torean. Ini manja. Ada cowok sawangan, ada cewek bojong, ada cewek rawadenok, ada cowok rawadenok, cowok parung bingung, campur sambil menikmati. Iya, gue mau sambil menikmati udara, kita sambil masak bersama dengan bunyi-bunyi air alam dan pemandangan alam yang luar biasa.
Jangan lupa anywhere kita harus minum susu. Susu itu bisa bikin kita kenyang kalau kita lagi lapar. Jadi penting, tapi emang kadang bikin mual juga sih. Trekking kita ambil air dulu di Banyu Urip. Ini namanya Banyu Urip di trek perjalanan Via Torean. Dengan view seperti Gantian tuh kalau mau ambil enak air itu. oh iya. Dan inilah teman-teman, jadi kalau lewat Torean kita akan menjumpai trek ini. Itu harus ekstra hati-hati karena musim jurang ini. Ya bismillah, kita pelan-pelan. Ini keindahan Torean, Masya Allah teman-teman. Sampai ke Torean yang jalur seperti ini membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam atau 3 jam gitu, karena tadi naiknya cukup tinggi ya, dan memang harus ekstra hati-hati. Keindahan Gunung Rinjani Via Torean ini juga dibersamai oleh jalan terjal yang memang harus berhati-hati sekali kita untuk trekking di jalur Torean ini. Tapi keindahannya Masya Allah teman-teman, luar biasa. Tepat 1 tahun yang lalu pada saat kita hiking Gunung Lawu, kita janjian lagi bareng mau naik Rinjani. Dan sekarang kita alhamdulillah udah ada di Rinjani. Masya Allah, Via Torean luar biasa ini kita turun. Dan kita sekarang lagi break sejenak dulu. Sebenarnya kabut, air terjun di sana sebenarnya. Kabutnya cukup tebal, jadi ya nggak bisa lihat apa-apa. Kalau turun Torean itu biasanya penanda setengahnya itu di sini, namanya pancoran. Di sebelah sana ada pancoran, sebelah sana. Jadi kita bisa ngambil air dari sumber mata air buat nyuci piring, buat apa. Kalau kita di sini masak dulu karena kita udah jalan berapa ya? 3 jam, sekitar 3 jam gitulah. Gak kebayang sih ini sampai di sini aja. Capek banget, tapi mereka para porter yang luar biasa ini. Masya Allah. Kita menggoreng ini di pancoran jalur Torean, dan itu apa over sih apanya timunnya. Baliknya gimana itu? Finally. Jadi kita bisa naik ojek dari sini ke warung depan. Alhamdulillah kami sampai di pos Torean dengan selamat, tim yang komplit, dan sekarang sedang pemeriksaan tiket dan kelengkapan lainnya. Jadi nanti teman-teman kalau turun hiking dari Rinjani ya akan diperiksa isi sampah dan sebagainya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya udah ikutin vlog gue selama di Rinjani ini. Semoga nanti kita bisa ketemu di vlog yang lainnya, di gunung yang lainnya ataupun destinasi-destinasi yang lainnya. Ya. Baik, sekian dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman dan pembelajaran sejatinya adalah sesuatu yang selalu menghiasi perjalanan. Maka dari itu, beruntunglah kita jika kita selalu bisa memetiknya. Alam mengajarkan kita bagaimana caranya untuk bertahan, bagaimana caranya untuk bersyukur, dan bagaimana caranya untuk bisa lebih mengenal. Terima kasih kawan untuk langkah yang akan menyejarah ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.